Tahukah kamu, SEA Games 2021 sebenarnya bukanlah ajang pertama yang menampilkan Derek di tim senior Indonesia. Pada Februari 2020, tepatnya saat FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers, Derek yang saat itu masih berusia 16 tahun bermain untuk tim senior Indonesia. Sayangnya, kita tidak bisa melihat banyak hal dari Derek saat itu. Derek saat itu hanya dimainkan di menit-menit akhir, membuatnya tidak bisa menunjukkan banyak hal kepada dunia. Di SEA Games 2021, barulah Derek untuk pertama kalinya bisa menunjukkan banyak hal kepada para fans. Berbeda dengan FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers, di SEA Games 2021, Derek sudah mendapat menit yang jauh lebih banyak. Selain karena punya umur yang sudah lebih matang, Derek juga kini sudah semakin jago, semakin tinggi, dan semakin berisi. Derek sendiri tampil amat luar biasa di SEA Games 2021 ini. Bisa dibilang, ia merupakan pemain dengan performa terbaik di SEA Games ini. Pada hari ini, Ina Basketball akan mereview performa Derek Michael di SEA Games 2021. Baiklah, mari kita mulai. Sebelum kita mulai videonya, izinkan saya untuk berterima kasih kepada sponsor video hari ini, VNY Basketball. VNY Basketball hadir dengan promo flash sale. Niat bikin jersey? Malah dapat bonus bola basket. Kalian bisa menikmati banyak promo menarik, yaitu gratis desain, gratis 1 bola basket, dan gratis ongkir. Gak hanya itu, di VNY Basketball juga kalian bisa bikin jersey hanya dengan 10 hari proses langsung jadi. Yuk, segera daftarkan tim basket kalian. Kuota terbatas hanya untuk 17 tim pemesan pertama. Yuk, buruan daftar! Hal pertama yang mau saya bahas adalah rebound. Derek merupakan raja rebound di SEA Games 2021. Ia merupakan pemain dengan rebound per game tertinggi di SEA Games dengan 10,5 rebounds per game. Ia juga merupakan pemain dengan rataan offensive rebound per game tertinggi dengan 3,7 offensive rebound per game. Hal ini merupakan hal yang luar biasa. Bisa berada di puncak rebound di usia semuda ini merupakan hal yang menakjubkan. Derek sendiri bisa mendapatkan gelar raja rebound ini karena hasilnya yang bagus. Derek merupakan pemain paling hustle di Indonesia. Ia selalu mengejar bola rebound kemanapun bola itu pergi. Derek juga cukup handal dalam mencari celah rebound. Ia bisa menghindar dari box outan para lawan. Kakinya yang lincah membuatnya mampu menghindar dari box outan para lawan dengan mudah. Secara overall, aspek rebound dari Derek menurut saya merupakan aspek terbaik yang berhasil ia sumbangkan di turnamen ini. Tanpa rebound yang hasil dari Derek, saya yakin Indonesia tidak bisa meraih emas di SEA Games ini. Derek tampil amat baik dalam offense. Ia merupakan pemain yang sangat versatile. Ia bisa mencetak poin dari dalam maupun luar garis 3 point. Untuk urusan 3 point, Derek tampil cukup apik dengan mencetak rata-rata 1 3 points per pertandingannya. Derek juga punya persentase 3 point yang cukup bagus. Ia mencatatkan 36,8% 3 point, menjadikannya sebagai big man dengan 3 point persentase tertinggi kedua di SEA Games. Derek juga punya mid-range yang cukup bagus. Meski tidak terlalu sering menembak mid-range, tapi Derek beberapa kali berhasil menunjukkan tembakan jarak menengah yang cantik di pertandingan-pertandingan SEA Games. Senjata offense terbaik yang Derek miliki adalah permainan inside-nya. Derek jarang bermain post seperti big man, tapi dengan tubuh tinggi dan lincahnya, ia mampu melakukan penetrasi, floater, atau putback di area paint. Derek ini merupakan ahlinya dalam melakukan putback atau mencetak second chance point. Derek merupakan pemain dengan offensive rebound terbaik di SEA Games. Dengan offensive rebound tersebut, Derek mampu mencetak banyak second chance point yang membuat lawannya kewalahan. Derek sendiri berhasil mencetak rataan 14,8 points per game dan 56,1% field goal di SEA Games 2021 ini. Ia merupakan pemain dengan points per game tertinggi ke-6 di SEA Games dan merupakan pemain dengan rataan field goal tertinggi ke-9 di SEA Games. Derek tidak hanya mampu mencetak banyak poin di SEA Games 2021 ini, tapi ia juga mampu tampil dengan efisien dan efektif. Hal terakhir yang akan saya bahas adalah defense. Selain tampil baik dalam rebound dan offense, Derek juga tampil cantik dalam defense. Derek benar-benar membawa perubahan besar dalam defense timnas Indonesia. Kehadiran Derek membuat para lawan jadi takut untuk melakukan penetrasi di dalam paint area. Tangannya yang panjang dan kegigihannya yang tinggi membuatnya berhasil menjadi defender yang mengerikan di area paint. Selain handal mendefense di area paint, Derek juga handal melakukan chase down block. Derek beberapa kali berhasil melakukan chase down block. Derek tampil amat hustle. Ia tidak pernah menyerah dalam defense dan selalu mengejar lawan, bahkan meski sepertinya lawan itu sudah tidak bisa lagi dikejar. Penampilan defense terbaik dari Derek di turnamen ini adalah pada saat ia melawan Singapura. Pada saat kuarter 2 melawan Singapura, Derek berhasil melakukan chase down block yang amat keren.
Chest dan block tersebut benar-benar keren, sampai-sampai berhasil membuat penonton yang tadinya diam menjadi berdiri dan teriak dari tempat duduk mereka. Oh ya, ngomong-ngomong, sama seperti rebound, di SEA Games ini, Derrick lagi-lagi berhasil menjadi pemain dengan blocks per game tertinggi di antara para pemain lain. Derrick berhasil mencatatkan 2,5 blocks per game. Rataan tersebut lebih tinggi dibanding rataan dari para big man hebat Asia yang lain, seperti Francis Lopez, Marques Bolden, Canatip Jakrawan, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, Derrick berhasil menunjukkan performa yang sangat apik di SEA Games ini. Ia tidak hanya berbakat, tapi ia juga sangat gigih dan kompeten. Derrick sangat gigih saat beradu rebound, sangat mati-matian saat box out, sangat gigih dalam defense, serta menyumbangkan semua tenaganya di setiap possession. Menurut saya, Derrick bukan hanya pemain dengan penampilan terbaik di timnas Indonesia, tapi juga merupakan pemain dengan penampilan terbaik di SEA Games. Dan oleh sebab itu, jikalau ada gelar MVP SEA Games, maka Derrick lah yang pantas mendapatkan gelar tersebut. Baiklah, itulah tadi review singkat saya tentang performa Derrick Michael di SEA Games 2021. Bagaimana pendapat kalian tentang Derrick Michael? Apakah kalian juga sepemikiran dengan saya? Tulis di kolom komentar di bawah ya.